Kami puji, kami muliakan, dan kami agungkan Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau yang hidup dalam hidup kami, akan menghidupkan kami dalam suasana, situasi, dan kondisi apapun yang kami alami. Kami percaya Tuhan kami yang hidup akan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan Yesus. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Bersabdalah Engkau bagi kami. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, dan kami dari hamba-hamba Tuhan Koinonia, hari ini kami ada pertukaran mimbar, ya. Jadi saya di tempat ini dan Bapak Ibu Gembala yang punya pelayanan di tempat ini, Pendeta Lowly ada di tempat saya, ya, di Diski, ya. Jadi puji Tuhan, kami tentunya sangat bersyukur kalau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita bisa beribadah, dan saya juga bisa melayani tempat ini, dan Gembala Jemaat juga ada di tempat saya di Diski. Saudara-saudara, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita selalu membutuhkan firman. Amin. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena firman Allah adalah firman yang sangat memberikan inspirasi. Firman yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Firman yang selalu meneguhkan kita. Firman yang selalu membangkitkan iman kita. Firman yang menggerakkan kita. Dan firman yang berkuasa penuh. Firman yang menguasai seluruh aspek hidup kita. Dan firman itulah yang kita baca, firman itulah yang kita dengar, firman itulah yang akan meneguhkan iman kita. Firman itulah yang akan menggerakkan kita sebagai orang percaya agar kita tidak mudah, ya, bergerak ke arah yang lebih parah lagi iman kita. Kita tidak mudah terombang-ambingkan iman kita. Kita tidak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang membuat banyak orang ketakutan. Apalagi di hari-hari ini, kalau kita baca media atau kita lihat di tayangan televisi, di berita dari pagi sampai malam, tidak pernah berhenti bicara tentang corona, ya. Dan banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Banyak orang bertanya-tanya kenapa sampai hal ini bisa terjadi dan kenapa sampai hari ini belum pernah berakhir. Sudah 1 tahun lebih corona ada di tengah-tengah bangsa kita, bahkan juga di seluruh dunia. Dan banyak orang selalu memprediksi, oh bulan sekian akan berakhir. Bulan sekian akan berakhir, itu dari tahun lalu. Tapi sampai hari ini juga belum pernah berakhir, ya. Dan kita juga sebagai anak Tuhan sudah berdoa, Tuhan tolonglah bangsa kita, Tuhan tolonglah anak-anak Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan dan hamba Tuhan yang ya terserang dengan penyakit ini, virus yang mematikan. Ada yang dipanggil Tuhan, ada juga yang sehat atau ada juga yang selamat. Ya, seringkali kita berkata, kok bisa ya seperti itu? Ya. Kok ada hamba Tuhan yang mati karena corona? Kok ada anak Tuhan yang meninggal karena corona? Ada juga yang selamat, ada juga yang sembuh.
Di manakah keadilan Tuhan itu? Seringkali muncul pertanyaan seperti itu, saudaraku yang terkasih. Tapi saya mau katakan bahwa hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Amin. Bukan karena corona. Memang sudah waktunya dia mau meninggal. Sudah saatnya dipanggil Tuhan. Bukan gara-gara corona. Tapi saya mau katakan bahwa firman Allah yang menjadi satu jaminan dalam hidup kita. Kalau kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kita hidup dalam Tuhan dan dia ada dalam pribadi kita, kita senantiasa hidup bersama dengan Tuhan yang selalu membangun satu hubungan yang begitu intim. Kita akan diberkati Tuhan dan kita akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terima kasih juga kepada Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya pada hari ini lewat kumpulan hamba-hamba Tuhan Koinonia yang bisa melayani di tempat ini. Ya, saya percaya bahwa dalam segala sesuatu ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Pada pagi ini Bapak Ibu Saudaraku, saya akan berbicara tentang menjadi jemaat yang kokoh atau jemaat yang kuat. Saya percaya bahwa di tempat ini jemaat pemulihan adalah jemaat-jemaat yang kuat dalam Tuhan. Amin. Jemaat yang kokoh, jemaat yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebab saya sering lihat, bahkan saya juga sering lihat ya, atau sering kita bertukar pikiran dengan Bapak dan Ibu Gembala. Karena Bapak dan Ibu Gembala juga adalah sahabat kami yang dari dulu ya, masih masih lajang, masih atau belum berkeluarga, kami sudah saling kenal dan sering juga saling mendoakan satu dengan yang lain, ya saling membangun komunikasi, saling bertukar pikiran, dan inilah kita hamba-hamba Tuhan ya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan saya lihat di tempat ini juga ada kegiatan-kegiatan ya, ada M3 gitu ya. Dan ini merupakan salah satu faktor yang membuat gereja itu bertumbuh, gereja menjadi kuat, gereja bermultiplikasi, gereja yang bertambah-tambah, dalam ini jemaat yang bertambah-tambah, gereja yang kuat atau gereja yang kokoh. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama, ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang mendedikasikan diri untuk Tuhan dan pelayanan, adalah seorang yang terpanggil, ya, bukan karena dipanggil, tapi orang yang terpanggil, ya, bukan dipanggil oleh manusia, bukan dipanggil oleh organisasi gereja, bukan dipanggil oleh sebuah yayasan. Tapi dia dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah dan menjadi hamba Tuhan. Menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang begitu gigih dalam pelayanan. Yang tidak pernah kenal lelah. Yang tidak pernah merasa ya tersiksa. Walaupun kalau kita baca memang dia disiksa. Tetapi kita lihat bahwa dalam penderitaan yang dia alami bukan membuat dia kecewa. Bukan membuat dia putus asa. Bukan membuat dia tawar hati. Bukan membuat dia tidak memiliki satu kemampuan yang dari Tuhan.
Tetapi dalam situasi dan kondisi apapun yang dia alami serta dihadapi, itu adalah bagian dalam hidupnya yang harus dia lakukan dalam pelayanan. Sebab dia telah berkomitmen, apapun yang terjadi, apapun yang kualami, aku tetap melayani Tuhan. Dan sebagai seorang hamba Tuhan yang diperlengkapi oleh Tuhan, juga Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang memperlengkapi, yang melengkapi jemaat-jemaat Tuhan, yang melengkapi hamba-hamba Tuhan junior, lewat hamba Tuhan yang senior, ya, melengkapi yang junior, melengkapi jemaat-jemaat yang ada, bahkan membuka pelayanan baru, membuka sidang baru, membuka tempat-tempat yang baru, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dalam pelayanan Paulus, dia selalu disertai dengan kuasa Tuhan, disertai dengan urapan Allah yang luar biasa. Ada mujizat, ada hal-hal yang ajaib terjadi. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang begitu gigih dalam pelayanan. Dan juga dia tidak hanya membuka pelayanan, tidak hanya melengkapi jemaat-jemaat yang ada dengan firman Tuhan, tidak hanya melengkapi para hamba Tuhan yang junior, tapi kita lihat ketika dia pun masuk dalam penjara. Dia di penjara bukan karena berbuat jahat, bukan karena berbuat sesuatu yang tidak baik, tetapi karena Injil, karena kebenaran Allah dia dipenjarakan. Walaupun dia dipenjarakan, tetapi hatinya, pikirannya tetap tertuju kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia enggak berkata, Tuhan, kenapalah Tuhan, aku sudah capek-capek melayani Tuhan, aku sudah banyak jiwaku menangkan, kenapalah aku masuk penjara, apalah dosaku Tuhan, apalah salahku. Ya, dia enggak pernah komplain sama Tuhan. Walaupun penderitaan yang dia hadapi dan dia alami, dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau salah Tuhan, kenapa Engkau membiarkan saya, kenapa Engkau meninggalkan saya. Tidak, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan ini menunjukkan kualitas sebagai seorang hamba Tuhan yang memberikan hidupnya kepada Tuhan dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Seringkali kita, saudara yang terkasih, kita melayani Tuhan ketika ada tantangan, ada cobaan, kita berkata, Tuhan, kok seperti ini yang kuhadapi, kenapa Tuhan biarkan saya? Saya mau katakan Bapak Ibu, sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita yang seringkali melupakan Tuhan, kita yang seringkali lalai dalam pekerjaan Tuhan. Allah itu begitu luar biasa mengasihi saya dan mengasihi saudara. Untuk menjadi jemaat yang kokoh, jemaat yang kuat, jemaat yang hidup dalam kebenaran Allah, tentunya memiliki kriteria-kriteria sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu, ketika saya dan saudara percaya Tuhan, kita hidup baru, kita dibaptis, kita mulai belajar firman Tuhan, kita mulai diperlengkapi firman Tuhan, kita mulai setia kepada Tuhan, kita mulai taat kepada firman Tuhan, kita dituntun, kita mulai diarahkan kembali, kita mulai seperti apa menjadi gereja atau menjadi jemaat yang kuat. Tadi saya katakan bahwa jemaat di tempat ini jemaat yang sangat luar biasa. Ya, jemaat yang begitu giat dalam pelayanan. Maka apa yang saudara miliki, maka itu harus dipertahankan. Haleluya. Dan ketika engkau memiliki sesuatu yang baik itu, maka tunjukkanlah itu kepada orang lain. Bahwa iman Anda dengan iman mereka itu berbeda. Iman saya, iman saudara itu berbeda dengan orang yang belum hidup dalam Tuhan. Atau yang sudah kenal Tuhan, tapi gak hidup dalam pertobatan. Gak hidup dalam apa yang Tuhan mau. Nah, dari konteks atau ayat yang kita baca, kita lihat bahwa untuk menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang kokoh, maka kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya harus membutuhkan apa? Yang pertama, ketekunan dalam Tuhan. Kita kembali baca pada ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Yang pertama, saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan,
yang hidup dalam kekuatan Allah, ya, untuk menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang kokoh dalam Tuhan, maka harus hidup dalam ketekunan. Katakan bersama-sama, ketekunan. Kenapa Bapak Ibu kita perlu hidup dalam ketekunan? Bertekun dalam iman artinya memelihara iman kita. Memelihara iman yang tabah, iman yang senantiasa berserah kepada Tuhan Yesus. Sebab kita tahu bahwa Yesus Kristus, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dan tidak hanya sebagai Tuhan, tapi juga Dia sebagai penolong yang setia. Dia sebagai Allah yang memperhatikan dan memperdulikan kita. Sekalipun ada orang berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak kelihatan, Dia lalai menepati janjinya. Tapi sesungguhnya Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Katakan amin. Orang berkata Tuhan itu lalai menepati janjinya. Iya, itu katamu. Tapi kata Tuhan Yesus lewat firman Allah, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Loh, kita berkata, iya, janji Tuhan betul, kata firman ya dan amin. Tapi sampai hari ini belum juga ku alami, cemananya itu Tuhan. Jangan tanya Bapak Ibu. Tapi mari kita kembali koreksi diri kita. Sudahkah kita bertekun dalam Tuhan? Sudahkah kita bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus? Bertekunkah kita dalam Tuhan? Bertekun artinya di mana kita berpegang teguh. Bertekun artinya kita bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Bertekun artinya kita selalu menantikan pengharapan dari Tuhan. Sebab pengharapan kita bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri yang memberikan pengharapan kepada kita. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, Dia telah menanggung semua dosa kita, pelanggaran kita, kelalaian kita, penyakit kita, dan Dia memberikan jaminan kepada kita. Kalau kita tahu Allah memberikan jaminan, maka mulai hari ini tetaplah Anda dan saya bertekun dalam Tuhan. Haleluya. Bertekunlah terus dalam Tuhan. Kalau kita mau menjadi kuat dalam Tuhan, maka hendaklah kita bertekun dalam Tuhan. Yang kedua saudaraku, hal yang kedua untuk menjadi kita kuat dalam Tuhan. Selain kita bertekun dalam iman, yang kedua tetap teguh dan tidak bergoncang. Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Kata tetap artinya tidak berpindah-pindah. Kata tetap artinya ya tetap di situ, nggak kemana-mana. Tetaplah kau di situ, ya. Tunggulah kau di situ, ya. Menunggu. Nah, terkadang orang tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Terkadang orang tidak tetap memiliki satu pendirian yang tetap. Belum 5 menit dia ngomong, udah pindah. Artinya sudah mulai mengarah ke hal yang lain. Sudah kita lihat. Dikatakan dalam ayat 23 tadi, tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh iman kita, tetap teguh. Dan kita tidak terpengaruh dengan pengajaran yang menyesatkan kita. Kalau kita memahami firman, lewat kita mempelajari, ada renungan, ada bacaan, ada ayat firman Allah yang kita dapatkan setiap pagi sebagai mana sorgawi. Ada renungan pagi. Dan itu selalu memberikan dorongan, memberikan motivasi, mengingatkan kita. Bahwa firman Allah yang hidup dalam hidup kita akan memberikan kehidupan kepada kita. Firman Allah itu akan mendorong kita. Firman Allah itu akan membuat kita selalu bergairah dalam Tuhan. Bukankah seringkali kita merasa khawatir, merasa cemas dengan situasi yang ada. Kadangkala kita tidak teguh lagi pendirian kita. Kadangkala kita mulai bergoncang iman kita. Kadangkala kita mulai berada dalam satu kebimbangan. Kadangkala kita berkata, apa benar Tuhan tolong saya? Apakah benar Tuhan itu ada? Muncullah pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala membuat kita bimbang. Padahal kita ini orang Kristen yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Saya sering katakan begini kepada jemaat, saya bilang, pertumbuhan iman seseorang bukan dilihat dari berapa lamanya dia jadi orang Kristen. Oh, karena dia opungnya sintua atau bapaknya pendeta, anak ini juga orang Kristen,
pasti imannya kuat lah. Pasti imannya lebih lagi daripada yang lain. Itu bukan jaminan. Mau dia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ya, kalau imannya juga seperti itu, tidak memahami firman, saya katakan imannya tidak bertumbuh. Sedangkan iman yang bertumbuh adalah iman yang hidup di dalam kebenaran Allah. Kenapa? Orang yang dengar firman adalah orang yang melakukan firman. Orang yang taat kepada firman. Orang yang mengimani firman Allah itu. Orang yang percaya kepada firman. Orang yang tidak mau dibiarkan. Kalau kita memiliki iman yang kokoh, iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun, saudaraku yang terkasih. Kita membaca firman dan merenungkan firman. Wah, luar biasa firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, terkadang firman Allah itu orang katakan, wah enak sekali firman Tuhan. Memberkati sekali firman Tuhan. Ya, apa yang enak? Wah, firman Tuhan mengajarkan tentang berkat. Puji Tuhan. Tidak salah. Ya, tidak salah. Alkitab itu adalah dia mengajar semuanya. Yang baik. Bahkan juga mengingatkan hal yang tidak baik. Nah, ketika seseorang mendengar firman tentang pertobatan, tentang ajakan, tentang dorongan, dia merasa, saya kan sudah lama jadi anak Tuhan. Saya kan sudah lama jadi orang Kristen. Untuk apa lagi kau ngajak saya? Kau nggak perlu ngajak saya. Kau nggak perlu ajari saya. Kau nggak perlu nasihati saya. Kau nggak perlu ingatkan saya dengan firman Tuhan. Aku tahu firman. Bapak Ibu, jangan hanya sekedar tahu firman. Saya sering katakan begini, kalau Anda mau memahami firman Tuhan, jangan hanya sekedar menjadikan firman Allah itu sebagai pengetahuan. Tapi jadikanlah firman Allah itu sebagai gaya hidup Anda. Jadikanlah firman Allah itu sebagai gaya hidup saya dan saudara untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terkadang orang berkata, itu untuk dia, saya no. Tidak. Tapi firman Allah itu adalah untuk kita semua, untuk saya dan untuk saudara. Kita berpegang teguh pada keyakinan yang kita miliki. Berpegang teguh pada pengharapan. Kita berpegang teguh pada pengajaran firman Allah. Karena firman Allah itulah yang menjadi satu jaminan dalam hidup kita. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Amsal pasal 13 ayat yang ke-13 mengatakan, ya, barang siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi orang yang melakukan firman, orang yang setia, orang yang taat dan orang yang berpegang teguh pada firman Allah, pada pengajaran firman, dia akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Mau diberkati Tuhan? Cuma 4 orang yang berkata amin. Mau diberkati Tuhan? Haleluya. Diberkati itu adalah iman kita diberkati, rohani kita diberkati, setiap hari bertambah iman kita. Allah menjaga kita, Allah memelihara kita, Allah memberkati rumah tangga kita, Allah memberkati kesehatan kita, Allah juga memberkati setiap pekerjaan, segala usaha dan mata pencarian kita. Jadi Allah memberkati kita tidak hanya satu tapi double, jasmani dan rohani. Amin. Kalau kita berpegang teguh pada firman Tuhan Bapak Ibu, maka Allah sumber berkat, dia akan memberkati iman kita, memberkati rohani kita, juga memberkati jasmani kita. Haleluya. Maka sudah terkasih, mari kita menjadi gereja, jemaat yang lebih lagi bersemangat dalam Tuhan. Ya. Jadi jemaat yang setia, jemaat yang sungguh-sungguh melayani, jemaat yang mendukung pekerjaan Tuhan. Jemaat yang setia, jemaat yang berpegang pada kebenaran Allah. Bukan melihat apa kata orang. Ingat, hidup kita bukan apa kata orang, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Sering orang berkata, bodoh kali kau, matilah kau. Kalau kita anak Tuhan jangan gunakan atau jangan pakai istilah seperti itu. Kadang-kadang kan begitu di lapangan sana, matilah kau, bodoh kali kau. Kita sebagai anak Tuhan mengatakan kepada sesama anak Tuhan, jangan dengan kata-kata demikian. Tapi kata-kata yang memberkati. Haleluya. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang meneguhkan. Kata-kata yang memberikan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kata-kata yang memberikan motivasi.
Kata-kata yang mendorong, kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata yang membangkitkan kekuatan kepada kita. Ya, kalau kita lihat orang sudah sakit, kenapa kau? Sakitnya kau? Iya gini, mampuslah kau. Jangan ngomong begitu Bapak Ibu. Tapi katakan engkau pasti diberkati Tuhan. Engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Engkau pasti ditolong oleh Tuhan. Engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Itu kata-kata iman. Kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang mendorong, kata-kata memberikan semangat kepada kita. Kadang-kala ada orang, gimana? Parah kali pun aku. Kenapa? Ada masalah begini. Bapak Ibu jangan kita gunakan kata parah kali. Nggak enak itu didengar. Parah kali pun. Jangan. Kalau engkau menguatkan iman sesama, harus dengan kata-kata yang memberikan motivasi. Kata-kata yang mendorong. Kata-kata yang membangkitkan imannya. Haleluya. Nah, kembali kepada poin yang kedua. Untuk menjadi jemaat yang kuat, kita benar-benar harus berpegang teguh. Berpegang teguh dan tidak bergoncang dalam pengajaran. Ini yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Hei jemaat Kolose, engkau tetap teguh dan tidak bergoncang dalam pengajaran firman Tuhan. Berpegang teguh pada keyakinan, berpegang teguh pada kebenaran Allah yang sesungguhnya. Dan yang ketiga saudaraku, yang ketiga, ini penting sekali. Untuk menjadi jemaat yang kokoh, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser. Jangan mau dipindahkan iman kita. Jangan mau digeser apa yang engkau dengar lewat firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu kita klaim, ya kan? Oh kita aminkan itu benar. Tapi saudara jangan salah. Alkitab juga berkata dalam Markus pasal 9 ayat berapa itu ya? 23 bagian B. Dalam Markus pasal 9 ayat 23b mengatakan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi orang percaya, siapa orang percaya itu? Orang percaya itu adalah saya dan saudara. Amin. Semua orang yang percaya ini adalah orang yang hidup dalam Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Kadang-kala berkata semua orang percaya. Iya, yang percaya bagaimana? Banyak orang percaya Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apakah dia hidup dalam kepercayaannya? Banyak orang berkata ke orang Kristen, tapi apakah dia hidup dalam kekristenan yang sesungguhnya? Maka tugas saya, tugas saudara, tugas kita semua, kita saling mengingatkan kepada keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua kita, sahabat kita, ingatkan mereka. Kalau engkau orang Kristen, jadilah orang Kristen yang hidup dalam kekristenan. Kalau engkau orang yang percaya Tuhan Yesus, jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh. Jangan main-main, tapi jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh. Orang percaya dengan sungguh-sungguh artinya orang yang hidup di dalam kepercayaan, dalam keyakinannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dan orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau disebut sebagai orang percaya, jadilah pelaku-pelaku firman. Amin. Taatlah kepada firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Nanti jangan sampai ada satu ayat yang mengatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Melainkan siapa? Siapa Bapak Ibu? Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa itu diperhitungkan oleh Tuhan. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Dia protes. Aku mengusir setan demi namamu. Dan simbolis
lari terbirit-birit. Aku berdoa orang yang sakit pun disembuhkan. Cemana pula Tuhan, kau tidak kenal aku? Kau kenalnya aku Tuhan. Tuhan bilang tidak, enyahlah engkau dari hadapan. Maka untuk menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang kuat, jadilah jemaat yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang setia, orang yang taat, dan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran Allah, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lah orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Siang hari ini saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa kita sekarang sedang diuji. Kita sekarang sedang melihat sesuatu yang terjadi di hari-hari ini. Bukankah saya dan saudara sudah berdoa, tiap hari berdoa, Tuhan hentikanlah virus COVID-19. Sudah 1 tahun lebih. Akibat dari virus COVID-19 ini sangat banyak dampaknya. Perekonomian dunia, dalam budaya, sosial, dan lain sebagainya. Termasuk dalam kehidupan kita, keluarga kita, ekonomi kita, keuangan kita. Kalau dulu kita sering nyanyikan, satukanlah hati kami, bergandengan tangan. Sekarang nggak boleh lagi bergandengan tangan. Harus jaga jarak, harus selalu pakai masker. Sampai kapan kita dipakai masker di gereja? Sampai kapan? Kemana-mana kita harus pakai masker. Kalau dulu di tas kita, apalagi kalau tas mama-mama atau cewek-cewek, di tasnya pasti ada parfum lah, atau apalah gitu kan, lipstick lah. Sekarang apa yang dimasukkan ke tas? Ada tisu basah lah, ada semprot-semprot lah. Mau masuk di mana, kita kemana-mana masuk rumah, tunggu dulu, jangan dulu masuk, semprot dulu, baru bisa masuk ke rumah. Kadang-kala membuat kita, kok bisa seperti ini Tapi ini kenyataan, Semua kita bisa lihat. Banyak yang terserang dengan virus corona ini. Nah, melihat fenomena ini Bapak Ibu, dan ini tentunya membuat juga kita tidak berhenti untuk berdoa. Akan terus menaikkan doa kepada Tuhan. Kita doakan, kadang-kala ada jogalnya juga di masyarakat kita ini Kita lihat pemerintah melarang jangan mudik. Ketika selesai raya maka dengan cepat dia berkembang. Makanya kita sebagai anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang taat. Amin saudaraku. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada perkataan Allah, termasuk juga taat kepada pemerintah kita. Dukunglah program-program pemerintah. Kalau pemerintah kasih peraturan itu didoakan dan kita dukung. Sering kita doakan, Tuhan berikanlah hikmat kepada pemerintah pusat, daerah dan lain sebagainya. Maka Tuhan kasih hikmat. Sesuai dengan situasi yang ada, harus protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, jaga jarak. Itu demi kesehatan kita. Bukan berarti juga Tuhan tidak lindungi kita, Tuhan jaga kita. Tapi kita harus berdoa dan berjaga. Amin. Berdoa dan berjaga. Dan selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa buat saudara kita, sahabat kita. Apalagi mereka ketika terserang dengan penyakit seperti ini. Ini hal yang membuat orang takut. Tapi saya mau katakan, kita jangan diintimidasi dengan roh ketakutan itu. Allah memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan. Tapi Dia memberikan roh untuk membangkitkan kekuatan dalam diri kita. Amin. Dia menaruh roh-Nya, roh Allah, sebagai Roh Kudus yang akan menuntun, menolong, membangkitkan semangat kita. Dan kita tidak akan takut. Kenapa? Karena Allah berikan roh kita, bukan roh yang memberikan kita ketakutan, tapi roh yang memberikan kesanggupan, kemampuan.
dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Saya percaya ketika kita sebagai anak Tuhan hidup dalam Tuhan, ya, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan situasi yang ada. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil, firman Allah yang kita dengar yang akan menguatkan kita. Roma 1 ayat 16 mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Injil itulah kekuatan Allah yang menolong kita, yang membawa kita dari kegelapan datang pada terang Tuhan, dan dari kebinasan memiliki hidup yang kekal lewat Injil. Dan Injil itulah yang memberikan semangat kepada kita. Nah, kalau kita menghadapi masalah Bapak Ibu, menghadapi setiap tantangan, jangan abaikan. Ada firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang akan membangkitkan iman kita. Amin. Yang memberikan semangat kepada kita. Sebab apa? Jadilah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang selalu memiliki dan mempunyai firman yang akan terus menguatkan dan meneguhkan iman kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dalam pembaruan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia, yang artinya ya perbuatan-perbuatan daging, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan Tuhan, pikiran-pikiran yang melupakan tentang Tuhan, pikiran yang melupakan tentang janji Allah, pikiran-pikiran yang tidak baik kita harus tanggalkan. Kita ingat firman Allah, ada firman Tuhan yang memberikan dorongan kepada kita. Kita berkata, ini sudah mau mati. Alkitab berkata, kita akan dijamin oleh Tuhan. Orang berkata, kau akan mati, kau tidak bisa, usahamu akan bangkrut. Tapi engkau bisa berkata, usahaku akan diberkati Tuhan. Keluarga akan dihidupkan oleh Tuhan. Tidak ada penderitaan. Apapun yang Tuhan izinkan, aku percaya Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita selalu membuat pola hidup kita, cara berpikir kita senantiasa menjadi pikiran-pikiran yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan, berpikir yang tidak benar, berpikir seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, maka itu sebabnya Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Perbuatan-perbuatan daging, perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, bahkan pikiran-pikiran kita yang tidak berkenan kita harus buang. Maka kita harus hidup dalam firman Allah. Sebab kita punya firman. Firman itu yang memberikan jaminan kepada kita. Kita baca firman, maka iman itu muncul. Jadi iman itu menunjuk pada kepercayaan pribadi kita dan juga menunjuk kepada satu kedewasaan rohani kita, kedewasaan iman kita. Itu sebabnya kita yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita ingat firman Tuhan. Menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang kokoh, itu tidak bisa keluar dari firman Allah. Untuk menjadi jemaat yang hidup imannya adalah jemaat yang selalu mengaplikasikan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, kita berkata bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia di pihak kita, maka Dia akan memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati pada siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri semuanya.